Bicara tentang kasus Paniai adalah bicara fakta. Karena mengapa saya katakan fakta? Keempat siswa ditembak mati dalam 10 menit dari 4 kesatuan. Itu Angkatan Laut, Kopaskas terlibat, Kopassus terlibat, pihak kepolisian Angkatan Darat terlibat di dalam menembak 4 siswa itu. Dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Paniai. Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Nah, saudara-saudara yang kekasih, malam ini kita mendapat kesempatan istimewa untuk menghadirkan orang asli Papua, pejuang kemanusiaan, pejuang hak-hak asasi manusia supaya ditegakkan di tanah Papua tercinta, yaitu ini Pak Yones Daw. Selamat malam Pak Yones, shalom. Selamat malam Pak Yosua dan kepada teman-teman yang menyaksikan pertemuan ini. Selamat malam. Pak, senang bisa jumpa dengan Anda. Saya dengar-dengar nama Anda salah satu pejuang HAM di tanah Papua yang luar biasa, yang punya komitmen tinggi untuk bagaimana kita punya saudara-saudara orang asli Papua khususnya yang mengalami banyak sekali korban atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh baik pihak pemerintah, TNI, Polri, dan ya lain-lainnya. Jadi itu sebabnya malam ini menjadi sukacita bahwa Bapak sendiri hadir dan kalau saya nggak salah Pak Yones yang banyak menangani atau meneliti masalah pelanggaran HAM di Paniai. Bagaimana Pak? Ya, silakan. Saya meneliti pakai kasus-kasus Paniai, kasus Intan Jaya, kasus Puncak Papua, Puncak Jaya, dan seluruh tanah Papua. Ya. Luar biasa. Ya, oke Pak. Ini kan ada pernyataannya Pak Mahfud ini, saya bacakan saja Pak. Pada menit ke 18 lewat 18.15 sampai 18.31. Nah, dikatakan begini, oleh sebab itu ketika diajukan pengadilan, ini yang Timur-Timur, Paniai, kita ngajukan 35 orang. 34 orang itu sebelum yang terakhir Paniai, bebas semua oleh pengadilan. Tidak ada buktinya. Kenapa? Lanjut Pak Mahfud MD berkata, hasil temuan Komnas HAM itu secara hukum acara, tidak memenuhi syarat. Misalnya, siapa saksinya? Kalau ada orang terbunuh, siapa yang terbunuh? Kan kalau menuai hukum, kalau sesuai dengan hukum acara harus dibuktikan. Terbunuhnya jam berapa, pakai senjata apa, siapa yang memvisumnya, ya kan? Pelakunya siapa? Nah, ini hanya dikatakan terjadi pelanggaran HAM, di mana di sini aparat melakukan tindakan melanggar undang-undang. Itu tidak ada. Nah, sehingga kita mengatakannya sulit dong melalui undang-undang, melalui pengadilan susah bentuk akhirnya dibentuk undang-undang KKR. Sudah dibentuk undang-undang KKR, komisi dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Ya, komisi kebenaran dan rekonsiliasi ini sudah dibuat undang-undangnya, lalu kemudian dibatalkan oleh MK lagi. Nah, ini motifnya apa menurut Pak Yones? Kok untuk mensiasati, untuk memenangkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak tercover oleh yang disebut dengan kita punya ruang hukum itu ya, memenuhi hukum acara pidana atau apa, kan sudah dibuat KKR undang-undangnya, tapi ditolak oleh MK. Sementara kalau kita berbicara secara yudisial, itu selalu kalah. Komnas HAM kalah dengan Jaksa Agung, kalah dengan ya itu. Nah, ini jadi tidak ada pembuktian katanya. Jadi orang bisa laporkan HAM berat, siapa yang terbunuh, di mana kejadiannya, siapa yang visum, siapa saksi matanya, lihat siapa yang membunuh. Nah, dalam kasus Papua kita tahu sama-sama siapa yang berani mau buka mulut misalkan. Nah, bagaimana menurut Pak Yones? Silakan Pak Yones kalau menanggapi apa yang dikatakan Pak Mahfud. Baik, terima kasih.
Eh, Pertama adalah bicara tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua adalah bicara kebenaran. Amin. Karena manusia itu Tuhan punya. Ya. Maka itu kami tidak bisa merekayasa. Dan kami bicara sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Baik itu kasus Paniai, bahkan juga kasus-kasus pelanggaran HAM saja yang terjadi di Intan Jaya, Puncak Papua, bahkan juga Puncak Jaya, dan di seluruh tanah Papua. Kalau kita bicara tentang pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua adalah bicara kebenaran. Kebenaran itu hanya berasal daripada Tuhan. Itu satu. Yang kedua adalah bicara tentang kasus Paniai adalah bicara fakta. Karena mengapa saya katakan fakta? Keempat siswa itu ditembak mati dalam 10 menit. Ditembak mati dalam 10 menit dari 4 kesatuan. Itu Angkatan Laut, Kopaskas terlibat, Kopassus terlibat, pihak kepolisian Angkatan Darat terlibat di dalam menembak 4 siswa itu. Dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Paniai. Dan bukti-bukti bicara tentang bukti kami ada. Saksi lengkap. Tetapi mengapa saksi tidak datang di pengadilan? Karena isaksento yang ditentukan itu tidak sesuai hasil penyelidikan Komnas HAM. Itu desakan dari TNI Polri kepada jaksa. Bahwa cukup 1 orang, tidak boleh tambah 2, 3. Yang menyaksikan kasus Paniai itu adalah semua pendeta dan para hamba Tuhan yang menyaksikan. Isaksento adalah hanya 1 orang. Kalau mau adili kasus pengadilan Paniai, kasus pelanggaran hak asasi manusia, kasus pelanggaran HAM berat, maka 4 kesatuan yang memberi perintah harus diadili. Di atas daripada yang memberi perintah, pemimpin komandan yang memberikan perintah juga harus diadili. 4 kesatuan punya komandan yang memberikan perintah juga harus diadili. Kalau itu kasus pengadilan HAM berat. Karena mengapa kita katakan kasus pelanggaran HAM berat? Berat itu adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus Paniai itu adalah kejahatan kemanusiaan. Hanya dalam 5 menit, 10 menit ditembak mati. Itu satu. Yang kedua, itu adalah penyelidikan Komnas HAM tentang kasus Paniai tidak sesuai. Jaksa menentukan pelakunya tidak sesuai. Di dalam hasil penyelidikan Komnas HAM tidak ada nama isaksento. Tapi mengapa pengadilan ngadili? Di dalam pengadilan pelaku, para hamba Tuhan menyaksikan pelakunya hadir di hadapan. Yang memberi perintah. Yang memberi perintah adalah Wakapolres Paniai. Tembak mati saja keempat yang mereka ada turun itu. Itu adalah pihak ketiga yang terlibat. Tembak saja. Itu kan perintah, ada saksi juga. Jadi kita bukan orang. Ya? Wakapolresnya siapa yang waktu itu dan masih hidup nggak orangnya? Masih hidup. Yang pengadilan mereka hadirkan. Tetapi karena dia bukan pelaku, tapi karena hamba Tuhan itu tidak bisa hadir karena mereka menipu. Jadi kami tahu bahwa kalau kasus pengadilan itu karena 4 kesatuan yang ikut terlibat, maka 4 kesatuan itu juga yang diadili. Berdasarkan hasil penyidikan Komnas HAM. Jadi boleh jelaskan sedikit Pak, 4 kesatuan itu apa saja? 4 kesatuan. 1, Kopaskas. Yang menembak mati Simeon Begay adalah Kopaskas. Dari tower mereka tembak mati. Dengan Alpius Yow. Sedangkan Otto Gobay dengan Otto Gobay ditembak mati oleh Brimob. Dan Otto Gobay juga Angkatan Darat. Jadi itu ditembak mati, itu di lapangan terbuka. Jadi kalau MB Mahfud Menko Polkam mengatakan tidak ada pelanggaran memang dia adalah pejabat negara yang menyembunyikan kasus pelanggaran HAM di Papua. Dan dia tidak tahu Tuhan, karena manusia itu Tuhan punya. Dan kami tahu bahwa negara Indonesia tidak serius menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kalau kasus Paniai, kalau kita bicara tentang kasus pelanggaran HAM, itu fakta yang kita bicara. Jadi ini sangat memprihatinkan Pak Yones. Kita sangat prihatin karena
terakhir kita dengar, jadi seolah-olah pemerintah dalam hal ini Pak Mahfud MD dalam pidatonya itu bermain-main narasi. Lalu kalau saya perhatikan itu kadang-kala bicara dari pemilu, lompat ke sana, lompat ke sini, lalu masuk HAM lagi, lalu pindah lagi, tembak ke PKI, tembak ke pemilu, lalu ke Papua lagi dan seterusnya. Sehingga orang kalau nggak perhatikan agak bagaimana, makanya tim kami itu memotong khusus untuk pembicaraan mengenai Papua saja. Lalu kemudian kami dapatkan kesimpulan bahwa loh, bagaimana bisa hal-hal tertentu, kasus-kasus tertentu yang memang terjadi di depan mata masyarakat, orang menyaksikannya, ada pelakunya, ada korbannya, ya ditahu waktunya, tapi kemudian itu dalam laporan dan sudah diakomodir oleh oleh HAM sebagai temuan, itu kemudian di kejaksaan itu bisa dinyatakan tidak lengkap, dikembalikan lagi, bolak-balik gitu. Jadi kayak strategi ulur-ulur waktu, orang bosan lalu orang kemudian membiarkan. Tapi untung semangat teman-teman seperti Pak Yones itu nggak pudar, yang terus memperjuangkan sehingga ini kemudian akan diangkat lagi. Ya, tapi tetap tidak bisa tembus. Akhirnya apa Pak strateginya? Kalau Bapak tahu kan, lihat. Karena secara yudisial nggak bisa, non yudisial. Nah, non yudisial ini apa ini coba? Menurut Bapak non yudisial ini strategi apa yang tidak mau dihakimi tidak mau diadili secara hukum yang berlaku? Jadi Pak Pastor, kami sudah tahu bahwa dari awal bahwa pengadilan Indonesia tidak ada jaminan untuk mengadili semua para pelaku itu. Karena kita tahu bahwa negara, jaksa menentukan pelaku hanya satu pelaku dari kesatuan. Dan dia tugas selama 3 bulan di Enarotali, Ishak Sentu itu. Tapi hasil penyelidikannya juga Komnas HAM tidak ada. Lalu ditentukan. Maka dari itu kami keluarga korban dan kami mendampingi mengatakan bahwa pengadilan itu kami tidak akan hadir. Karena satu orang diadili, maka itu bukan pelanggaran HAM berat. Tetapi negara menggiling kasus pelanggaran HAM berat itu menjadi kasus kriminal biasa. Tidak punya data apa-apa. Jadi negara dengan sengaja menggiling kasus Paniai itu menjadi kasus biasa, kasus kriminal biasa. Karena MD Mahfud mengatakan bahwa itu tidak punya data. Padahal di dalam laporan berbagai media kami muat. Kami juga sampaikan kepada Komnas HAM laporan kami dari gereja, kami dari aktivis. Baik itu di luar negeri, dalam negeri, kami publikasi melalui media. Kurangnya apa? Kamu punya proyektilnya ada. Berarti yang dilakukan 12 proyektil almarhum Bupati Paniai Hengki Kayame. Dia menyerahkan kepada pihak kepolisian Angkatan Darat proyektil yang ditemukan oleh korban. Itu sembunyikan di mana? Dihilangkan alat buktinya. Dihilangkan. Kalau tidak ada visum di depan saya punya juga ada visum sampai detik ini saya taruh. Waduh. Video yang hidup saat mereka menembakkan melakukan. Buktinya juga ada. Kalau seperti itu di sana, di mana MD Mahmud? Muka juga sama dengan muka perempuan. Makanya itu juga salah bicara juga tanpa bukti. Kalau kami orang Papua mengatakan bahwa kalau bicara fakta lalu kalau dia menyembunyikan sama dengan muka perempuan. Bahwa kebenaran dia sembunyikan. Kalau kebenaran, bicara kebenaran. Ini Tuhan punya manusia. Kami tidak pernah merekayasa data yang di Papua. Sama seperti data yang penembakan yang dilakukan oleh pihak Brimob. Iya, karena Mahfud MD bilang itu pelanggaran HAM berat di Papua itu tidak ada, alias tidak berbukti. Paniai ya, khusus Paniai itu, karena apa? Tidak ada seperti unsur-unsur yang memenuhi acara hukum pidana, misalkan, apalagi bicara HAM berat. Nah, padahal Bapak sudah ungkapkan bahwa itu semua ada buktinya, bahkan visum di depan mata Bapak. Dan ada proyektil peluru sebagai bukti penembakan dan sebagainya. Dan ada pelakunya, jelas komandonya. Itu secara struktural, terstruktur.
dilakukan. Itu memenuhi sebenarnya kalau bicara hukum pelanggaran HAM berat ya, karena ini dilakukan oleh aparat, dilakukan oleh pemerintah dengan ada perintah dan ada eksekutor pasukan yang melakukan itu. Dan buktinya ada, proyektil peluru ada korbannya. Berapa korban sudah dikasih tahu, ada saksinya. Nah, sekarang ini pemerintah membangun narasi bahwa itu tidak ada dan tidak ada buktinya. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, ini kan penggiringan. Jadi penggiringan isu dari HAM berat, pelanggaran HAM berat, lalu menjadi kriminal biasa. Dan hanya satu orang yang diajukan, padahal orang itu tidak berkompeten, tidak semacam pelaku utama atau apa, tapi justru itu orang yang yang tidak dimasukkan di dalam daftar pelaku pelanggaran HAM berat yang mengatasnamakan institusi oleh HAM, oleh Komnas HAM, tapi itu yang disodorkan di pengadilan. Nah, ini kan penipuan publik, manipulasi data, dan itu framing jahat terhadap hukum yang sebenarnya harus ditegakkan. Nah, ini Bapak sudah tahu begini, ini bagaimana ke depannya, Pak Yones? Ya, itu melalui kami dengan keluarga mengatakan Komnas HAM harus melakukan penyelidikan ulang kasus Pania ini. Karena kasus pengadilan yang dilakukan di mata kami keluarga, pengadilan HAM Makassar itu bukan pengadilan HAM berat, tetapi pengadilan kasus kriminal biasa. Tapi keluarga kami hadir apabila para hamba Tuhan melihat kasus ketika eksekusi dan memberikan perintah. Dan juga hadir para anggotanya. Kalau dia hadir 4 kesatuan hadir, kami orang tua dan kami aktivis yang pendamping juga kami hadir pengadilan. Maka kami minta dengan hormat kepada Komnas HAM harus penyelidikan ulang terhadap kasus Paniai. Kasus Paniai harus bongkar kembali. Kasus bukan kasus Paniai saja, tapi kami juga minta kepada Pendeta Senam Mani juga harus bongkar ulang. Iya. Ada beberapa kasus itu harus bongkar ulang. Karena negara sedang menyembunyikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu. Kasus Paniai adalah nyata. Itu dalam 10 menit. 4 siswa itu ditembak mati. Itu bukan 10-20 dan disaksikan oleh masyarakat. Ini 10 menit. Boleh tahu tuduhan 4 siswa kita itu ditembak mati kenapa, Pak? Itu awalnya, pertama itu mereka ada bentuk panitia Natal. Panitia Natal itu Kapolres. Kapolres perintahkan di Paniai itu harus bentuk posko Natal. Jadi posko Natal itu dibikin. Tapi ketika malam jam 8 itu anggota TNI tanpa pakai lampu dia lewat. Tapi anak-anak itu mereka tegur, nanti kau tabrak orang atau kau ditabrak orang. Kau pasang lampu dulu. Mereka kata, kamu pukul saya kah? Nanti tunggu dulu. Setelah itu dia bawa pasukan dan posko Natal itu tembak kiri kanan. Itu tanggal 7 Desember 2014. Jadi akibat dari penyerangan posko Natal itu, masyarakat tidak menerima. Karena aparat TNI Angkatan 753 mereka babat anak-anak posko Natal itu. Ada satu namanya Julianus Jaimo, itu mereka pakai sangkur belah kepala. Setelah 1 tahun kemudian, dia juga mati. Besok paginya masyarakat paling. Arogansi militer ini begitu luar biasa ya, arogan militer ini. Sampai main tembak begitu saja, main belah kepala orang pakai sangkur dan sebagainya ini. Panglima TNI coba mesti dengar ini dong. Jangan cuma dengar laporan-laporan kosong dari bawah tapi tidak mau dengar suara rakyat ini. Pak Mahfud MD kalau bisa dengar begini nih. Silakan Pak. Jadi Pak Pastor, setelah itu masyarakat Palang karena masyarakat tidak menerima posko Natal itu diserang dan dia dipukul anak-anak itu. Saat ada pertemuan dengan Kapolres dengan wakil bupati. Karena saat masyarakat buka, Kapolres dia telepon. Ini masyarakat lagi buka Palang, lakukan penembakan. Dari bawah itu 753 melakukan penembakan 3 kali. Masyarakat tidak menerima penembakan itu, lalu masyarakat kejar yang mengeluarkan peluru itu.
Itu yang masyarakat kejar, saya masuk ke lapangan. Setelah masyarakat kejar itu, Wakapolres mengatakan, tembak saja itu. Masyarakat ada penyusupan pihak ketiga. Akibatnya itu yang melakukan penembakan dalam 10 menit 4 siswa mati itu. Aduh. Jadi Kapolres itu yang melakukan perintah penembakan supaya tentara melakukan penembakan. Wakapolres. Wakapolres. Siapa dia nama, Pak? Lupa. Hanafi, kalau mungkin tidak salah, saya tidak salah itu Hanafi. Hanafi. Ya. Setelah itu dia pindahkan di Manokwari. Manokwari dia job naik. Sampai sekarang saya tidak tahu dia posisi ada di mana. Jadi kalau di sini di Papua, itu para pelaku pelanggaran HAM, seringkali mereka sering naik job atau pangkat. Mungkin mereka pikir bahwa kami orang Papua itu binatang. Jadi selalu mereka naik pangkat, naik job. Bukan main ya. Jadi luar biasa, Pak. Ini yang kita bilang sangat memprihatinkan wajah penegakan hukum Indonesia ini. Karena sudah jelas-jelas ada korban, ada motifnya, dan ada kasusnya, ada korbannya, ada bukti proyektil pelurunya, dan kemudian ada perintah secara terstruktur. Dan itu sudah memenuhi, Pak. Ya, memenuhi hukum acara pidana untuk pelanggaran HAM berat karena dilakukan oleh aparat yang mestinya melindungi rakyat. Dan kalau misalkan ada anak-anak tegur karena mereka tidak pakai lampu dan tegurannya baik, jangan sampai kau tabrak orang atau kau ditabrak orang, itu kan baik sebenarnya. Jadi arogansi militer ini, TNI di Polri di Papua ini yang mestinya dicatat sebagai satu hal yang tidak layak, ya, dan tidak patut oleh aparatur. Lalu kemudian ketika ditegur, mereka marah, ngamuk, lalu nembakin tuh posko Natal. Lalu kemudian ada yang sampai dibelah kepalanya oleh TNI pakai sangkur, dan akhirnya setahun kemudian mati ya, Pak, meninggal ya. Tanggal 26 April tahun 2015 dia meninggal. Namanya siapa, Pak? Namanya Julianus Yemo. Julianus Yemo. Ya. Turut berduka ya, Pak. Kasihan sekali. Jadi lalu habis itu kemudian ketika mereka kejar itu yang menembak itu jadi anggota mereka kejar. Jadi Pak Pastor, mereka kejar itu, mereka mau tanya ke Koramil bahwa kenapa sampai kami diperintahkan untuk bikin posko, kenapa kami dipukul, kami diganggu. Ternyata jawabannya itu bukan untuk tanggapan untuk mereka itu, tapi tanggapannya penembakan secara brutal. Oh. Jadi penembakan brutal itu karena ada perintah dari Tower juga turun, dari Koramil juga turun, dari Brimob juga turun, polisi juga turun, semua turun, dikurung di lapangan. Itu sekejap dalam 10 menit. Waduh, padahal mereka disuruh untuk bikin posko Natal. Posko Natal itu panitia Natal. Panitia Natal itu Kapolres, Paniai. Panitia Natalnya Kapolres. Kapolres. Yang memberi perintah itu penembakan itu Wakapolres. Lah, kenapa bisa begitu ya, Pak? Kok itu kan menciderai kepanitiaan dan juga polisi yang menjaga. Ya. Itu kasus yang sedang terjadi di Paniai adalah kasus itu. Jadi itu namanya Papua. Dari dia sendiri buat yang mengorbankan kami masyarakat Papua. Kita mau bicara baik juga susah kena, tidak juga kena. Waduh. Jadi apa yang dikatakan oleh Menko Polkam MD Mahmud itu karena kebodohannya bagi dia dan juga mata buta untuk hak asasi manusia kami Papua. Oke. Jadi Pak, di Paniai ini sebenarnya yang diangkat lalu sudah jadi pembicara nasional itu yaitu kasus itu ya, Pak? Atau ada kasus lain? Kasus itu. Kasus berdarah tanggal 18 Desember
2014 yang menembak mati 4 siswa sekaligus dengan melukai masyarakat sipil 17 orang. Waduh, 17 orang dilukai. Dilukai. Karena tembakan itu ya, dengan juga pemukulan Ya, tembakan secara brutal. Waduh. Itu bukan, artinya begini, maaf. Itu kan bukan OPM, bukan KKB, jelas itu masyarakat sipil yang mau merayakan Natal, Pak. Ya. Kalau misalkan OPM yang mereka punya musuh ini, TNI punya musuh, ya mungkin masuk akal ya kalau mereka menembak sembarangan. Tapi ini kan masyarakat sipil dan panitianya adalah Kapolres sendiri yang pasti tahu siapa-siapa anggotanya. Betul. Jadi mereka datang. Jadi tembakan itu bukan brimob. Jadi 4 kesatuan yang turun. Jadi kalau saya pikir bahwa kalau pelanggaran hak asasi pelanggaran HAM berat itu memenuhi unsurnya. Mengapa saya katakan unsur? Meluas dan juga melebar kasus ini. Jadi artinya bahwa 4 kesatuan turun dan juga melakukan penembakan juga kilat dalam 10 detik. Dan itu pasti ada yang perintah dong. Kenapa bisa 4 kesatuan itu turun untuk menembak semua itu masyarakat di situ? Jadi dalam hal ini, mengapa saya katakan 4 kesatuan? Karena di dalam laporan polisi bagian kesimpulan itu sangat jelas. Mereka menyebutkan Kopaskas juga ada, Kopassus juga ada, Angkatan Darat juga ada. Tetapi menurut polisi, sebentar, Kopasgas itu Angkatan Udara, Kopassus itu pasukan khusus, ya. Terus Angkatan Darat itu Yonif. Angkatan Darat itu yang Koramil. Terus ya kepolisian. Dan kepolisian itu Brimob. Jadi menurut mereka kesimpulan itu, kami Brimob itu tidak lakukan penembakan lurus, tapi kami melakukan penembakan ke atas. Itu menurut mereka. Jadi sesuai fakta seperti itu kasus Paniai. Jadi kasus Paniai itu disaksikan itu pada hari Senin, yang disaksikan oleh seluruh masyarakat. Waduh, aduh. Nah, Bapak, Pak Yones, sudah berapa kali upaya untuk mengadukan ini, nasib rakyat ini untuk mendapatkan keadilan supaya para pelaku kejahatan kemanusiaan ini bisa diperhadapkan ke persidangan yang pantas dan menerima hukuman mereka? Sudah berapa kali Bapak lakukan upaya ini bersama teman-teman? Sebelum naik ke pengadilan, itu berbagai media, bahkan juga melalui media elektronik, itu kami juga datangi ke Komnas HAM, kami juga datangi kepada teman-teman Komnas HAM di Jakarta, baik luar dan dalam, kami sampaikan itu untuk melakukan. Kami minta kejujuran dari pemerintah Indonesia, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan bagi keluarga. Kami minta itu. Setelah pengadilan itu naik, juga kami juga sudah 4 surat yang kami sampaikan. Baik itu Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi Negeri di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri di Papua, Komnas HAM RI, bahkan juga terhadap kepada teman-teman lembaga HAM, baik itu di lokal Papua, baik di lokal nasional, baik tingkat internasional, bahwa kami keluarga tidak mengakui pengadilan yang diadakan oleh pemerintah Indonesia karena ini pengadilan kriminal biasa, bukan pengadilan HAM. Untuk itu kami minta dengan hormat kepada Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dan Presiden Republik Indonesia dapat memerintahkan kepada Komnas HAM untuk penyelidikan ulang kasus Paniai itu sendiri. Sudah 4 kali surat kami sampaikan. Pak Yones, sekarang begini, pertanyaannya kan orang banyak bertanya karena banyak beredar isunya bahwa loh pemerintah sudah berniat baik Pak Yones untuk menyidangkan kasus itu, tapi justru
keluarga korban ini nggak mau datang, ya salahnya keluarga korban. Padahal kan sebenarnya sudah diterima pengaduannya, laporannya semua, kan mau disidangkan. Tapi kenapa nggak ada yang mau datang, menolak persidangan itu? Ya seolah-olah ya keluarga sendiri yang tidak tahu diri nggak mau diurus gitu loh. Suka membangkang. Padahal Bapak bicara sekarang ini, bagaimana mau datang keluarga-keluarga itu? Kalau persidangan itu bukan dalam kerangka persidangan pelanggaran HAM berat, tapi kriminal biasa. Dan orang yang diajukan sebagai terdakwa adalah bukan orang yang inti, bukan orang yang bertanggung jawab secara penuh, dalam pengertian bukan pelaku utama gitu loh. Dan itu kan para pelaku penembakan itu kan mesti diseret ke pengadilan mestinya, dari 4 kesatuan itu. Tapi kenapa justru orang yang Ishak siapa tuh? Ishak itu pangkatnya apa? Itu kapasitasnya apa Pak kalau boleh ditahu? Jadi begini, Ishak Sentu itu bunga satu. Jadi begini, waktu itu Komnas HAM kami melakukan dialog. Jadi saya sudah kasih tahu Komnas HAM bahwa itu Ishak Sentu itu kan bukan hasil penyelidikan, itu titipan dari mana. Maka itu kalau titipan dari mana-mana, kami keluarga tidak akan hadir karena saksi di lapangan mengatakan kami tidak tahu Ishak Sentu itu siapa. Oh, jadi itu orang yang kayak bahasa kasarnya orang yang ditumbalkan saja. Ya, itu kan bukan berdasarkan hasil Komnas HAM. Oh, jadi tidak ada namanya di Komnas HAM waktu Komnas HAM melakukan penelitian. Nah, tidak ada nama hasil penyelidikan dari Komnas HAM. Saya juga sudah kasih tahu waktu kami dialog dengan Komnas HAM. Ishak Sentu dapat dari mana? Karena ya hasil penyelidikan Komnas HAM kan tidak ada di dalam. Waduh. Ini bagaimana ini Pak Mahfud? Pak Mahfud MD. Ya masa Anda tidak bisa menangkap suara hati rakyat kayak begini, Pak? Dan ini kan boleh dikata kalau sampai begini kejadiannya, pemirsa yang kekasih, ya saya bisa simpulkan bahwa justru pemerintah secara terorganisir sedang melakukan pelanggaran HAM berat terbaru, yaitu melindungi para penjahat kemanusiaan dengan membangun narasi-narasi yang nggak benar ini. Nah, ini pertanyaannya apa yang sedang terjadi kira-kira menurut Anda Pak Yones, apa yang terjadi sih sebenarnya Pak? Nah, jadi begini, apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam MB Mahmud, itu sebelumnya itu dia sudah bicara di pengadilan. Pengadilan itu skenario negara. Skenario negara bahwa ini pengadilan HAM-nya seperti ini. Lalu dari belakang itu MD Mahmud mengatakan bahwa itu bukan pelanggaran HAM. Itu awalnya negara punya strateginya itu. Jadi negara pikir lebih duluan, lalu melakukan pengadilan itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, itu banyak yang mengatakan bahwa negara niat baik, tetapi keluarga menolak. Negara tidak punya niat sama sekali untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di kasus Paniai. Kalau negara punya niat baik, kenapa Wakapolres itu tidak jadikan tersangka? Karena di dalam laporan kami punya ada. Komnas HAM sudah tahu. Jadi waktu Komnas HAM datang melakukan penyelidikan di Paniai, siapa yang mendampingi? Pengacara atau siapa? Tidak ada yang pengacara, tidak ada yang dampingi. Itu Komnas HAM sendiri jalan. Komnas HAM sendiri jalan? Ya. Dari mana Bapak tahu hasilnya ini semua? Hasil dari Komnas HAM itu? Iya. Itu ada laporan. Jadi saya juga diberitahu oleh teman-teman di Jakarta. Jadi mereka mengatakan bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM namanya Ishak Sentu tidak ada di dalam. Dan hal itu saya juga sampaikan waktu kami adakan Zoom dengan Komnas HAM di Jakarta. Jadi silakan. Apa yang Bapak cerita tadi dengan begitu hidupnya, begitu bersemangatnya, ya, itu kan Bapak dengar dari laporan saksi mata atau gimana? Atau Bapak baca kisahnya atau bagaimana? Itu Karena kan pada waktu itu Bapak kan nggak ada di tempat. Oke, silakan. Kami wawancara kepada korban, kami wawancara saksi, kami semua. Kami turun dari lapangan. Jadi kami langsung turun ke lapangan dan kami langsung investigasi kasus ini.
Kami ketemu korban, keluarga korban, dan kami melakukan itu. Jadi data kami bukan data kosong. Kami bukan mengada-ngada. Oke. Artinya secara independen Anda juga melakukan penelitian, penyelidikan terhadap korban-korban ini kan? Dari saksi-saksi korban, dari saksi peristiwa. Kami adalah gereja. Saya adalah gereja lakukan penyelidikan. Dari kejadian tanggal 7, awalnya itu sampai ke terakhir, sampai sekarang ini. Kami mendampingi keluarga korban. Oh ya betul. Jadi masuk akal. Jadi Bapak ini pihak gereja yang waktu itu memang mau melakukan Natal ya. Dan kemudian terjadilah seperti itu. Begitu ya Pak? Gereja. Ya. Oke. Tapi itu anak-anak memang bukan OPM seperti yang dituduhkan bahwa ada pihak ketiga. Bukan anggota TPNPB yang menyusup kan? Tidak ada sama sekali. Itu masyarakat sipil yang ditembaki. Itu secara brutal di lapangan terbuka. Penembakan itu sangat kilat. Waduh. Dan penembakan juga ada videonya sampai detik ini. Karena ini juga banyak sekali nih kecurigaan-curigaan bahwa yang namanya masuk kategori pelanggaran HAM berat itu Pak, atau pelanggaran HAM sampai pelanggaran HAM berat, bukan kejahatan kriminal biasa, adalah kalau kejahatan itu dilakukan oleh aparat. Lalu itu berdasarkan perintah, ada strukturnya, ada yang melakukan perintah dan ada yang melakukan eksekusi, pembunuhan misalkan. Ya, kedua, dan ada bukti di lapangan, ada korban. Ada misalkan kayak tadi ada selongsong peluru, ada proyektil yang didapatkan pada tubuh korban. Baik yang meninggal maupun yang luka-luka. Dan itu Bapak bilang sudah ada menurut temuan dari Komnas HAM. Dan ada tempatnya dan ada visum yang berlangsung. Ya, dan waktunya ditahu. Pada waktu kapan sudah dikasih tahu juga. Lalu pelakunya itu jelas ditahu dari angkatan. Walaupun secara individu barangkali Bapak belum bisa ungkapkan ya. Tetapi kita bicara tentang haknya. Siapa yang berhak menentukan itu pelanggaran HAM? Pak Mahfud MD sendiri berkata itu hanya Komnas HAM. Ya, pemerintah sendiri tidak berhak mengatakan ini masuk kategori pelanggaran HAM bahkan sampai HAM berat atau bukan, itu tidak bisa pemerintah. Dan bahkan kalau Komnas HAM sudah menentukan bahwa ini bukan pelanggaran HAM, maka pemerintah tidak bisa juga mengatakan harus dijadikan pelanggaran HAM. Begitupun sebaliknya. Kalau Komnas HAM sudah bilang ini adalah pelanggaran HAM, itu kewenangannya Komnas HAM, maka pemerintah tidak bisa mengatakan itu bukan pelanggaran HAM. Tapi ironinya, ketika diperhadapkan di persidangan atau diajukan sebagai materi gugatan dengan materi yang lengkap, ternyata di Kejaksaan Agung ditolak. Dan menurut kata Anda, bahwa ada intervensi militer dalam hal ini untuk memerintahkan supaya itu tidak dijadikan kasus pelanggaran HAM. Dan cukup satu orang yang diajukan menurut Anda tadi. Jadi, Pastor, jadi begini, kasus Paniai menjadi kasus pelanggaran HAM berat itu pleno Komnas HAM yang menetapkan kasus Paniai adalah kasus pelanggaran HAM berat. Itu Komnas HAM yang menentukan. Iya. Berarti sudah ditentukan kan? Komnas HAM yang mengatakan bahwa kasus Paniai adalah kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil penelitian dari Komnas HAM sendiri. Artinya ini teman-teman mesti tahu ya, bahwa ini Komnas HAM sudah menentukan dan memberitahu bahwa itu juga sudah dikonfirmasi sama ini kok Pak Mahfud MD, bahwa temuan Komnas HAM seperti itu. Tapi ternyata dengan Kejaksaan Agung, kalau saya nggak salah laporan Pak Mahfud itu berbeda.
Dan itu kemudian tidak bisa disidangkan dalam kerangka atau landasan yudisial, hukum formal. Jadi dijadikanlah non-yudisial, Pak. Karena kalau kita mau paksakan di jalur hukum formalnya, kata Pak Mahfud itu tidak bisa. Nah, itu kan jadi pertanyaan besar, kok nggak bisa padahal kelengkapannya sudah terpenuhi. Gitu. Nah, Komnas HAM sendiri sebagai lembaga independen yang dibangun berdasarkan undang-undang, itu sudah melakukan kewenangannya dan sudah menghasilkan. Tapi kemudian di Kejaksaan Agung, Jaksa Agung menolak. Nah, ternyata Anda bilang malam ini ada intervensi. Dari mana Anda tahu intervensi itu, Pak Yones? Jadi itu begini, mengapa saya katakan intervensi? Karena hanya satu orang saja diadili di pengadilan, tidak sesuai dengan hasil penyelidikan Komnas HAM. Jadi Ishak Sentu itu adalah di dalam laporan hasil penyelidikan itu namanya Ishak Sentu itu tidak ada. Lalu mengapa sampai mereka ajukan ke pengadilan? Bagian itu yang saya mengatakan. Oke. Ya. Oke. Kalau saya yang bermain titip orang ini, karena tidak sesuai dengan hasil penyelidikan Komnas HAM, baru dari mana muncul? Iya. Betul. Ya, Ya, artinya bisa itu. saja Anda bangun prediksi begitu ya, analisis seperti itu. Nah, sedangkan orang ini tidak masuk di dalam temuan Komnas HAM. Tapi kok dia yang dijadikan tersangka yang direkomendasi oleh jawatannya, oleh instansinya. Dia dari Ya, instansi mana itu, Pak? Ishak Sentu itu dari mana? itu Kesatuan apa? Koramil. Itu dia Koramil. penghubung. Perwira penghubung Koramil di Paniai. Jadi dia salah di Paniai. Jadi para pendeta dan masyarakat Paniai tidak tahu namanya Ishak Sentu. Ketiga kejaksaan menentukan bahwa pelaku dari Ishak Sentu, keluarga korban dan masyarakat kaget mendengarkan nama itu. Kalau begitu sebenarnya keluarga sudah tahu nama-nama siapa personil yang menembak itu, yang dari Kopasgas, lalu kemudian dari Kopassus, dari Koramil, dan dari Brimob. Pasti keluarga sudah tahu dong hasil penelitian dari Komnas. Keluarga dan gereja itu dapat mereka pegang itu saat ketika kejadian memberi perintah, saat kejadian peristiwa. Tapi kalau yang ketika saat penembakan dilakukan, itu di depan masyarakat semua. Jadi saksi itu kan kita tidak bisa terbongkar kecuali yang tadi saya katakan 4 kesatuan itu kalau diadili baru kami bisa datangkan saksi. Kalau tidak, sama juga keluarga hadir pun juga sama, juga hadir terakhir itu tetap negara tetap akan menang. Banyak orang yang mengatakan bahwa keluarga tidak hadir, negara punya niat baik. Dari mana negara punya niat baik? AB saja saksi jelas, semua jelas. Pengadilan terakhir kan putusannya bebas. Apalagi kasus Paniai. Ya. Sejauh Bapak dapat informasi dari teman-teman yang di Jakarta, Pak, dari Komnas HAM juga, yang boleh dikata melaporkan kepada Anda, Pak. Terus bagaimana setelah penolakan Kejaksaan Agung, Pak, terhadap penyelidikan ini untuk ditolak? Jadi kami dari keluarga budaya kami budaya kami Papua, khususnya kami dari wilayah Mepako, itu berapa puluh tahun pun juga tuntutan tetap berjalan seperti yang kami sampaikan. Negara tidak jujur, negara tidak mampu menyelesaikan kasus Paniai. Itu. Jadi pengadilan yang dilakukan di Makassar itu adalah bukan pengadilan HAM, tapi pengadilan kriminal biasa. Untuk itu kami akan tetap menuntut kepada Komnas HAM dengan Jaksa Agung harus ada penyelidikan ulang. Itu saja. Kami keluarga tetap kami pada posisi pendiriannya. Seperti itu. Karena kami ini bukan kami yang maju, tetapi kami berdasarkan tuntutan dari keluarga kami jalan. Yang terakhir dari saya, negara Indonesia tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang ada di tanah Papua.
Jadi kalau kami melawan bagaimanapun juga negara yang lebih berkuasa, maka kami tidak punya kuasa. Oke, sampai ketemu Pak. Tuhan memberkati ya Pak. Shalom. Sabangga Jadi Papua. Lagu ini spesial saya ciptakan untuk kalian semua, saudara-saudaraku orang-orang asli Papua yang selama ini berjuang untuk tegaknya keadilan dan kebenaran serta hak-hak asasi manusia di tanah Papua, tanah emas, tanah Injil yang diberkati Tuhan. Semoga lagu ini dapat menghibur, menguatkan, meneguhkan kalian dalam perjuangan suci yang menuju Papua sejahtera. Tuhan berkati. Shalom. Begini aku apa adanya, karya terindah Yesus Tuhanku. Hitam kulitku, keriting rambutku, sabangga jadi Papua. Di ufuk timur, di tanah emas, di sana aku telah dilahirkan. Bersama alamku dibesarkan, sabangga jadi Papua. Papua, seorang Papua, Indonesia, rumpun bangsaku. Papua, seorang Papua, di West Papua, tanah leluhurku, sabangga jadi Papua. Begini aku apa adanya, karya termulia Yesus Tuhanku. Hitam kulitku, keriting rambutku, sabangga jadi Papua. Di ufuk timur, di tanah emas, di sana aku telah dilahirkan. Bersama alam ku dibesarkan, sabangga jadi Papua.